Selamat pagi, kita bertemu kembali di mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai proyeksi peta. Apa itu proyeksi peta? Ya, dan kita akan lihat di materi. Jadi, materi ini akan menerangkan prinsip dasar proyeksi peta dengan tujuan mahasiswa dapat mengetahui prinsip dasar apa itu proyeksi peta. Nah, sebagaimana kita telah pahami, bahwasanya peta itu sebenarnya adalah berbentuk dua dimensi kan ya, dua dimensi. Nah, padahal sesungguhnya peta ini menggambarkan sebagian dari keadaan kulit bumi. Nah, kulit bumi ini berbentuk kulit bola, ya, yang yaitu bentuknya tiga dimensi. Jadi misalkan kulit bola yang tiga dimensi ini kemudian dibuat menjadi peta yang dua dimensi untuk menggambarkan posisi-posisi daerah tertentu. Jadi untuk mentransfer dari tiga dimensi ke dua dimensi ini memerlukan sebuah teknik khusus. Inilah disebut dengan teknik proyeksi. Sebagaimana yang telah kita lihat yang tadi di slide sebelumnya, jadi misalkan ada sebuah area di kulit bumi yang bentuknya sphere atau kulit bola, kemudian dibuat menjadi peta dua dimensi. Nah, dari sini memerlukan teknik namanya teknik proyeksi. Maka itu pada teknisnya nanti diperlukan prosedur matematis yang memungkinkan penggambaran fisik muka bumi dapat digambarkan pada bidang datar peta. Nah, untuk sistem proyeksi ini sendiri ada beberapa proyeksi. Dan antar sistem proyeksi tersebut dapat dikomunikasikan dengan satu dengan yang lainnya dengan algoritma program komputer tertentu. Algoritma sistem proyeksi adalah sesuatu yang relatif rumit. Namun bila kita melihat yang paling mendasar prinsipnya adalah sebagai berikut. Secara umum ada tiga macam teknik proyeksi. Yang pertama adalah teknik konikal, kemudian yang kedua adalah silindrikal, yang ketiga adalah planar. Dengan cara ini kulit bumi diproyeksikan ke bidang datar. Misalnya ini kita lihat untuk yang konikal. Jadi seolah-olah kita misalkan ya, seolah-olah kulit bumi itu adalah sebuah lampion. Nah, di dalam lampion kita letakkan lampu kan. Oke. Nah, pada saat lampu ini menyala, maka semua gambar yang ada di kulit lampion ini akan terproyeksikan di bidang kerucut. Nah, jadi kalau sistem konikal itu seolah-olah ada bidang kerucut yang ditutupkan ke lampion ini tadi, ke kulit bumi. Terus kemudian misalkan ini di dalam ada 3 buah titik 1, titik 2 dan 3 gitu. Nah, ketika lampu ini menyala, maka tentunya titik 1-nya akan diproyeksikan ke kerucut. Nah, ini juga akan terproyeksikan ke kerucut. Ini juga akan terproyeksikan ke kerucut yang melingkupinya. Dan apabila kerucut yang melingkupinya tadi dibuka, ya, setelah kerucut dibuka kan bentuknya nanti seperti ini, bidang kerucutnya. Maka 3 titik yang ada di kulit lampion atau kulit bumi ini akan berpindah ke bidang datar kerucut 2 dimensi. Titik 1, titik 2, titik 3. Nah, prinsip inilah yang digunakan untuk conical projection surface, yaitu
teknik proyeksi ya dengan permukaan kerucut. Nah, dengan cara yang hampir sama, maka proses proyeksi dengan pendekatan cylindrical projection surface itu akan juga seperti itu. Jadi misalkan ini ada 3 buah titik yang berada, ada 3 buah titik yang berada di kulit bumi, ingin digambarkan ke dalam bidang 2 dimensi dengan cara cylindrical projection surface. Nah, maka titiknya akan diplot ke sana, kemudian kalau ini ada proyeksi ke sana juga akan menjadi di sini. Nah, dan yang titik ketiga, kalau ada ke sana juga akan menjadi di sana. Sehingga bila tabung ini dibuka, tabung yang melingkup ini dibuka, ya akan menjadi seperti ini. Ini. Nah, 3 titik yang awalnya di kulit bumi sudah terproyeksi di bidang datar atau bidang 2 dimensi. Untuk planar projection surface juga hampir sama. Hanya saja proyeksinya ke arah bidang planar. Sehingga sama juga akan nanti begini. Dan kalau dibuka, 3 titik juga akan. Nah, prinsipnya semuanya hampir sama. Dengan teknik yang seperti ini, ya, maka dengan teknik yang masih mendasar ini, maka dikembangkan banyak teknik yang banyak peta dengan menggunakan teknik salah satu atau campuran atau banyak. Contohnya ini, yang pertama ini contohnya adalah peta Mercator. Nah, kalau peta Mercator ini, teknik proyeksinya menggunakan teknik cylindrical. Juga dengan model proyeksi peta Miller, ini juga cylindrical. Kalau yang Albert ini gunakan conical. Ya, yang Lambert ini planar. Nah, kalau planar kita bisa lihat bahwasanya bidang planarnya itu ditempelkan tepat tegak lurus di kutub utara. Ya, ini kelihatan. Dan yang lain-lain yang bisa merupakan kombinasi ataupun modifikasi dari 3 jenis di atas. Nah, apa yang bisa kita lihat dari contoh ini? Kita juga bisa melihat bahwasanya antara berbagai macam peta ini kan jadinya petanya seolah-olah bentuknya berbeda-beda, ya. Arahnya juga jaraknya berbeda-beda. Padahal ini mencerminkan muka kulit bumi yang sama. Itulah yang disebut sebagai distorsi. Jadi, kalau kita membuat proyeksi peta, kalau peta diproyeksikan, maka akan ada timbul 4 macam distorsi. Yang pertama adalah distorsi jarak, yang kedua adalah distorsi area, yang ketiga adalah distorsi bentuk, yang terakhir adalah distorsi arah. Apa yang sebenarnya disebut dengan distorsi macam-macam ini? Mari kita lihat seperti ini. Misalkan ini kita bandingkan antara Mercator sama Albert, ya. Kita bisa lihat di sini. Untuk Mercator ini, arahnya tidak terdistorsi. Misalkan ya, kalau kita lihat ini utaranya di semua tempat tetap sama ke arah. Peta kan sekarang utaranya di sana ya. Nah, tapi kalau kita lihat Albert, ini arahnya terdistorsi. Yang di sini utaranya ke sana, sebelah sana utaranya ke arah sana. Ya. Terus coba kita lihat benua Australia ini. Untuk untuk Albert bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk Mercator seolah-olah lebih kecil. Padahal ini kan sama. Jadi sebenarnya pada kenyataannya di kulit bumi itu sama. Tapi setelah diproyeksikan seolah-olah menjadi berbeda. Itulah yang disebut sebagai distorsi jarak. Ya, distorsi jarak. Tentunya selain bentuk ini, luasannya juga seolah-olah beda. Namun demikian,
Karena semuanya diatur dengan algoritma tertentu, jadi distorsi itu sebenarnya bisa dilacak dan dengan area yang sesungguhnya pun bisa dihitung. Nah, yang perlu kita perhatikan malah justru kita sebagai pengguna. Nah, kalau kita sebagai pengguna, mestinya kita harus menyadari adanya distorsi itu. Sehingga ketika mengambil kesimpulan tentang arah atau eh, luasan, kita mesti mengingat bahwasanya sudah terjadi distorsi. Sebagai bahan pengetahuan, pada era yang sekarang ini kebanyakan peta Indonesia itu menggunakan pendekatan Syldecker yang Mercator ini. Ya. Biasanya pakai sistem UTM, Universal Transform Mercator. Sedangkan pada zaman dulu sebelum tahun 80-an, banyak peta Indonesia yang menggunakan pendekatan konikal. Jadi kalau kita menemukan peta-peta lama yang masih konsepnya mengikuti konsep Belanda, maka kita harus ingat bahwasanya ini conical. Jangan sampai misalkan loh kok gambarnya berbeda, kok luasannya berbeda. Nah, itu bukan karena kesalahan atau keliru gitu ya, tapi memang sistemnya yang dipakai berbeda. Justru kita sebagai pengguna mesti harus hati-hati mengenai hal ini. Sebagai ringkasan kali ini ya, jadi teknik proyeksi diperlukan untuk memproyeksikan permukaan bumi yang berbentuk kulit bola, ya, bumi yang berbentuk kulit bola pada peta yang berbentuk lembaran 2 dimensi. Prinsip proyeksi peta ada bermacam-macam, namun secara mendasar ada 3 pendekatan yang paling dasar yaitu conical projection surface, cylindrical projection surface, dan planar projection surface. Kegiatan untuk proyeksi peta dapat menimbulkan distorsi, yaitu bisa jadi terjadi distorsi jarak, distorsi area maupun bentuk, dan kemudian distorsi arah. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kalau ingin membaca lebih lengkap mengenai apa itu proyeksi, kemudian bagaimana lebih mendetail tentang algoritma dan lain-lain, silakan menghubungi, silakan melihat ya, ini ada link, ya nanti di PDF-nya bisa diklik. Nah, nanti lebih mendetail ada pembahasan secara khusus mengenai proyeksi ini. Oke, sekian, terima kasih. Selamat belajar dan semoga sukses.